Hari itu rumah besar keluarga Pramudia tampak megah dengan hiasan lampu kristal yang berkilauan, orang-orang dari kalangan atas berdatangan dengan pakaian glamor, perhiasan mahal, dan senyum penuh kesombongan. Pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi makanan mewah sementara musik lembut mengiringi suasana pesta ulang tahun pernikahan emas pasangan suami istri pemilik perusahaan terkenal itu. Semua orang sibuk berbincang, tertawa, dan memamerkan kekayaan mereka tanpa peduli siapapun di sekelilingnya. Di tengah keramaian itu seorang perempuan muda melangkah masuk dengan hati-hati. Ia mengenakan gamis polos biru tua dan kerudung abu-abu sederhana yang tampak kusut karena perjalanan jauh. Di tangannya ia hanya membawa sebuah kotak kecil berisi kue buatan sendiri yang ia persiapkan dengan penuh ketulusan. Wanita itu adalah Aisyah, menantu baru keluarga besar tersebut, tapi tidak banyak yang mengenalnya karena ia jarang muncul di acara-acara mewah seperti ini sejak menikah dengan Arkan, putra tunggal keluarga Pramudia. Ia lebih memilih hidup sederhana dan menjauh dari hingar-bingar kehidupan sosial. Beberapa tamu langsung memperhatikannya begitu ia masuk. Mata mereka menyapu tubuhnya dari atas ke bawah lalu saling berbisik dengan nada merendahkan. "Siapa itu? Lihat pakaiannya seperti orang kampung," ujar seorang wanita dengan gaun merah mencolok. Tawa kecil terdengar dari kelompok tamu lain, seolah kehadiran Aisyah adalah hiburan di pesta glamor itu. Aisyah menunduk, menahan perasaan yang mulai perih di dadanya. Ia tahu penampilannya berbeda jauh dengan orang-orang di sekitarnya, tapi ia datang dengan niat tulus untuk menghormati mertua yang sedang merayakan hari istimewa. Namun langkah Aisyah terhenti tiba-tiba ketika seorang wanita paruh baya yang tak lain adalah adik ipar dari sang mertua mendekat dengan wajah sinis. Tanpa peringatan ia menarik kerudung Aisyah dari belakang hingga hampir terlepas. Suara kain yang tertarik membuat banyak tamu menoleh kaget. Aisyah terhuyung ke depan, refleks memegang kepalanya, wajahnya memerah menahan malu. "Hei, kamu ini siapa? Berani sekali masuk ke acara keluarga besar ini dengan tampang seperti orang miskin, mau numpang makan gratis ya?" Suara lantang wanita itu menggema hingga membuat suasana pesta mendadak hening. Tawa terbahak pecah dari beberapa tamu. "Astaga, kerudungnya kusut banget, sepertinya memang orang luar yang nyasar kemari," komentar seorang pria dengan nada mengejek. Aisyah menatap lantai, air matanya menahan di pelupuk, hatinya teriris, tapi ia mencoba bicara dengan suara kecil. "Saya menantu keluarga ini, Bu," ucapnya lirih. Hening sejenak lalu tawa pecah lebih keras lagi. "Menantu? Jangan bercanda, mana mungkin keluarga Pramudia menerima menantu dengan penampilan seperti ini, coba lihat, bahkan tasnya pun bukan merek terkenal," ujar wanita bergaun merah sambil menutup mulut pura-pura sopan. Aisyah merasa tubuhnya gemetar, semua mata menatapnya seperti menatap makhluk asing yang tidak pantas berada di ruangan itu. Rasanya ia ingin segera berlari keluar meninggalkan pesta, tapi kakinya kaku seakan tertancap di lantai. Sementara wanita paruh baya yang menarik kerudungnya semakin menjadi-jadi. "Keluarga kita ini terkenal kaya dan terhormat. Jangan sampai ada orang kampung pura-pura mengaku menantu, pergi sana sebelum aku panggil satpam." Air mata Aisyah akhirnya menetes, jatuh ke pipinya tanpa bisa dibendung. Ia menunduk semakin dalam, merasa seluruh harga dirinya diremukkan di depan orang banyak. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, suara langkah tegas terdengar dari arah pintu utama. Seseorang masuk dengan wajah serius dan tatapan tajam, membuat semua orang langsung terdiam. Ia adalah Arkan, suami Aisyah sekaligus putra tunggal keluarga besar itu. Arkan berhenti sejenak menatap pemandangan istrinya yang dipermalukan di tengah pesta, hatinya bergolak, darahnya mendidih melihat kerudung Aisyah masih terlepas sebagian dan wajah istrinya berlinang air mata. Dengan cepat ia melangkah menghampiri, meraih tangan Aisyah, lalu menatap seluruh tamu dengan sorot mata tajam. "Siapa yang berani mempermalukan istriku?" Suaranya keras dan dalam, bergema di seluruh ruangan. Musik berhenti, tawa lenyap, semua orang membeku di tempatnya. Wajah-wajah yang tadi tersenyum sinis berubah pucat seketika, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Aisyah terperanjat melihat suaminya berdiri di sampingnya melindungi, hatinya yang hancur sedikit terobati, tapi ia masih gemetar dan terisak perlahan. Semua orang kini terdiam menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arkan menatap satu persatu tamu, sorot matanya penuh amarah dan wibawa. "Aku ulangi sekali lagi, siapa yang berani mempermalukan istriku?" Suasana pesta berubah tegang, orang-orang mulai saling berpandangan, takut ditunjuk sebagai pelaku. Wanita paruh baya yang tadi menarik kerudung Aisyah mulai mundur pelan,
wajahnya panik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi tatapan Arkan sudah tertuju padanya, mulutnya terbuka hendak membela diri, namun suara Arkan kembali mengguncang. Bu, kalau Anda berpikir istri saya ini miskin, Anda salah besar. Kalau Anda merasa berhak merendahkannya hanya karena pakaiannya sederhana, berarti Anda tidak pantas ada di ruangan ini. Semua orang terkejut dengan ketegasan Arkan. Aisyah menatap suaminya dengan mata penuh air, hatinya bergetar antara haru dan takut, sementara wanita yang mempermalukannya tadi semakin ciut, menunduk tanpa berani berkata-kata lagi. Suasana pesta berubah sunyi, hanya suara detak jantung yang terasa di telinga masing-masing tamu. Malam yang seharusnya penuh tawa dan pesta justru berubah menjadi arena ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruangan megah itu berubah hening setelah suara lantang Arkan menggema. Semua mata kini tertuju pada sosok pria muda dengan jas hitam elegan yang berdiri melindungi istrinya. Ia masih menggenggam tangan Aisyah erat seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa wanita sederhana di sampingnya adalah miliknya yang sah. Aisyah menunduk, air mata masih mengalir di pipinya, namun genggaman tangan suaminya membuat ia sedikit tenang. Wajah-wajah tamu yang tadi penuh senyum sinis kini berubah kaku, beberapa bahkan menunduk malu. Wanita paruh baya yang menarik kerudung Aisyah tampak gemetar, mulutnya terbuka hendak menjelaskan namun tak ada suara yang keluar. Arkan melangkah maju, menatap tajam setiap orang di hadapannya. Aku ingin kalian semua mendengar dengan jelas, perempuan yang barusan kalian hina, yang kerudungnya kalian tarik, yang kalian sebut miskin, adalah istriku, Aisyah, menantu keluarga Pramudia yang sah. Suaranya bergetar menahan amarah. Bisik-bisik langsung terdengar di antara tamu. Apa benar, dia istrinya, tapi kenapa penampilannya seperti itu? Astaga, kita salah besar. Suara-suara itu membuat suasana semakin tegang. Arkan mengangkat tangannya meminta diam lalu kembali berkata, sederhana bukan berarti miskin. Pakaian sederhana bukan alasan untuk kalian merendahkan seseorang. Jangan pernah mengukur harga diri manusia dari merek tas atau baju yang dipakainya. Aisyah terisak kecil, hatinya campur aduk antara haru dan sakit. Wanita paruh baya itu akhirnya bersuara dengan terbata-bata. Arkan, aku tidak tahu kalau dia benar-benar menantumu. Aku kira dia, cukup, potong Arkan dengan tajam. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan sikap kasar menarik kerudung seorang wanita di depan orang banyak. Apalagi dia adalah istri sahku. Kalau kalian merasa lebih mulia hanya karena mengenakan barang mewah, berarti kalian lupa arti kehormatan. Seisi ruangan terdiam kembali, tak ada yang berani menimpali bahkan dengan bisikan. Sementara itu, ayah dan ibu Arkan yang duduk di kursi utama akhirnya berdiri. Sang ayah menatap tamu-tamu dengan sorot tegas. Kami menerima Aisyah sebagai menantu bukan karena penampilannya, tapi karena hatinya. Dia tulus, setia, dan punya jiwa yang lebih besar daripada sekadar kemewahan dunia. Kami bangga memilikinya sebagai bagian dari keluarga ini. Para tamu yang tadinya penuh percaya diri langsung menunduk dalam-dalam. Beberapa wajah pucat, sebagian bahkan menyesal sudah menertawakan Aisyah tadi. Suasana yang tadinya riuh pesta kini berubah menjadi hening menekan, seakan semua orang diselimuti rasa malu. Arkan menarik napas panjang, menatap istrinya dengan lembut. Aisyah, kamu tidak sendiri, aku ada di sini dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Ingat, kamu bukan orang asing di rumah ini, kamu adalah menantuku, pendampingku, dan bagian dari keluarga besar ini. Air mata Aisyah semakin deras. Kali ini bukan hanya karena sakit hati tapi juga karena bahagia. Hatinya yang sempat remuk kini terasa dikuatkan oleh kata-kata suaminya. Ia mengangguk pelan, mencoba menatap perasaan yang bergejolak. Namun, suasana belum benar-benar reda. Kelompok tamu wanita yang sejak tadi duduk berdekatan saling melirik lalu salah satu dari mereka bersuara lirih namun terdengar. Tapi Arkan, bukankah seorang menantu keluarga besar seharusnya tahu cara berpakaian yang pantas di acara seperti ini? Kalimat itu kembali membuat riuh kecil, tamu-tamu lain menahan napas menunggu reaksi Arkan. Arkan menoleh ke arah wanita itu dengan sorot mata menusuk. Pantas atau tidak pantas bukan ditentukan oleh harga baju, tapi oleh perilaku. Kalau kalian datang ke pesta hanya untuk mengukur orang lain dari pakaian, berarti kalianlah yang tidak pantas ada di sini. Kata-kata itu seperti tamparan keras, semua terdiam kembali, tak ada yang berani menjawab. Ibu Arkan maju, menghampiri Aisyah, lalu merangkul bahunya di depan semua orang. Nak, jangan takut lagi, mulai malam ini semua orang akan tahu siapa dirimu.
Kamu adalah bagian dari keluarga ini dan siapapun yang tidak bisa menghormatimu lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Beberapa tamu menelan ludah, wajah mereka kaku, ada yang langsung meminta maaf, ada yang berusaha pura-pura tidak terlibat, dan ada pula yang menunduk malu sambil menggenggam erat tas mewah mereka seolah itu bisa menyembunyikan rasa bersalah. Wanita paruh baya yang tadi menarik kerudung Aisyah akhirnya mendekat dengan langkah gontai. Maafkan aku, Aisyah, aku terlalu lancang, aku tidak tahu kalau kamu. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menahan perasaan yang berkecamuk. Tidak apa-apa. Bu, saya sudah terbiasa diremehkan. Tapi tolong, jangan lagi mempermalukan orang lain hanya karena penampilannya. Kalimat sederhana itu membuat banyak orang tersentak. Beberapa tamu bahkan meneteskan air mata karena merasa tertampar dengan kenyataan yang diucapkan Aisyah. Pesta yang tadinya penuh kemewahan kini berubah menjadi pengingat tentang arti rendah hati dan menghargai sesama. Malam itu belum berakhir, tapi semua orang tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bersambung ke bab 3. Setelah kejadian itu suasana pesta tidak lagi sama. Semua tamu yang tadinya begitu angkuh kini duduk dengan wajah menunduk, sebagian menatap Aisyah dengan rasa bersalah. Ada yang diam-diam menghapus rekaman dari ponsel mereka karena takut aib sendiri terbongkar jika tersebar. Keluarga besar Pramudia yang biasanya gemerlap dalam kemewahan kini dipaksa menyadari arti kehormatan dan harga diri sesungguhnya. Arkan masih berdiri di sisi Aisyah, genggaman tangannya tak pernah lepas. Malam itu ia ingin memastikan semua orang tahu siapa istrinya dan apa posisinya di keluarga besar ini. Arkan melangkah menuju panggung kecil yang biasanya dipakai untuk pidato. Ia menarik Aisyah ikut bersamanya, membuat semua mata kembali tertuju pada mereka. Teman-teman, malam ini seharusnya hanya tentang perayaan ulang tahun pernikahan emas orang tuaku. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk memberi pelajaran pada kita semua, ucapnya lantang. Semua orang diam, mendengarkan dengan tegang. Aku ingin memperkenalkan sekali lagi istriku, Aisyah. Mungkin banyak dari kalian yang baru pertama kali melihatnya. Mungkin kalian mengira dia orang asing, orang miskin, atau sekadar tamu tak diundang. Tapi dengarkan baik-baik, dia adalah menantu sah keluarga Pramudia, dan mulai bulan depan ia akan memegang jabatan penting di perusahaan keluarga sebagai direktur divisi CSR. Suasana mendadak riuh dengan bisikan kaget. Apa, direktur? Tidak mungkin, perempuan sederhana itu? Arkan mengangkat tangannya meminta hening lalu melanjutkan dengan tegas. Ya, aku memilih Aisyah bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai mitra dalam hidup dan usaha. Aisyah pernah hidup sederhana, ia tahu rasanya kekurangan, dan itulah sebabnya aku yakin ia bisa memimpin program tanggung jawab sosial perusahaan dengan hati yang tulus. Bukan sekadar formalitas seperti yang selama ini sering terjadi. Aisyah terperanjat mendengarnya, hatinya bergetar, air matanya mengalir lagi kali ini bukan karena sakit hati tetapi karena bahagia yang begitu besar. Ia tidak pernah membayangkan suaminya akan mempercayakan posisi penting di perusahaan kepadanya, apalagi di depan seluruh keluarga dan tamu. Ia menatap Arkan dengan pandangan penuh cinta dan syukur, sementara bisikan kagum dan rasa malu bercampur memenuhi ruangan. Ayah Arkan berdiri dan ikut naik ke panggung. Keputusan ini sudah lama kami bicarakan, dan malam ini adalah saat yang tepat untuk mengumumkannya. Kami percaya Aisyah mampu membawa perusahaan ini lebih dekat dengan rakyat kecil. Kami tidak ingin perusahaan hanya dikenal karena kemewahan dan keuntungan, tetapi juga karena kepeduliannya pada sesama. Ucapan itu membuat banyak tamu semakin terdiam malu, terutama mereka yang tadi paling lantang meremehkan Aisyah. Mereka sadar orang yang barusan mereka hina justru akan memegang kekuasaan yang bisa menentukan masa depan perusahaan besar itu. Wajah wanita paruh baya yang menarik kerudung Aisyah tampak memucat, matanya tak berani menatap siapapun. Ibu Arkan lalu merangkul Aisyah di depan semua orang. Nak, mulai malam ini jangan pernah merasa rendah diri lagi. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, darah daging kami, dan siapapun yang berani merendahkanmu berarti berhadapan langsung dengan kami. Kalimat itu disambut tepuk tangan lirih dari beberapa tamu yang tulus menghormati keberanian keluarga besar itu. Mata Aisyah semakin basah, ia memeluk ibunya dengan erat, hatinya dipenuhi rasa haru yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tamu-tamu yang tadinya merasa berkuasa dengan penampilan glamor mereka kini belajar merunduk, beberapa menghampiri Aisyah satu persatu, meminta maaf dengan suara pelan. Maafkan kami, Bu Aisyah, kami salah menilai.
Aisyah menatap mereka dengan tenang meski hatinya masih menyimpan luka. Saya memaafkan, tapi tolong jadikan ini pelajaran, jangan pernah lagi mempermalukan orang lain hanya karena terlihat sederhana, kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati banyak orang, mereka menunduk semakin dalam, tak berani membalas. Malam itu pesta yang seharusnya penuh tawa berubah menjadi momen penuh pelajaran hidup. Aisyah berdiri tegak, bukan lagi sebagai perempuan yang dipermalukan, tapi sebagai sosok yang dihormati. Arkan menggenggam tangan istrinya lalu berbisik lirih namun terdengar oleh beberapa orang terdekat, "Kamu tidak sendiri lagi, sayang. Aku akan selalu ada di sampingmu, tidak ada yang bisa merendahkanmu selama aku berdiri di sini." Aisyah menoleh dengan senyum penuh air mata, "Terima kasih, Mas, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lari dari tempat ini." Arkan menggeleng, "Kamu kuat, jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan." Malam itu ditutup dengan doa bersama untuk kedua orang tua Arkan yang merayakan pernikahan emas mereka, namun doa itu juga menjadi titik balik bagi banyak tamu. Pulang dari pesta, mereka membawa rasa malu sekaligus pelajaran bahwa harga diri manusia tidak pernah bisa diukur dari pakaian, tas, atau perhiasan yang dikenakan, melainkan dari hati, sikap, dan ketulusan. Sejak malam itu tidak ada lagi yang berani meremehkan Aisyah. Di lingkungan keluarga besar ia justru menjadi sosok inspirasi, ia menunjukkan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aisyah yang dulu ditarik kerudungnya di depan umum kini berdiri sebagai menantu pemilik perusahaan keluarga besar, dihormati, disayangi, dan dipandang sebagai teladan. Dalam hati Aisyah berdoa, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kekuatan di saat aku dihina, kini aku mengerti, harga diri seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh harta, melainkan oleh keteguhan hati dan cinta yang tulus." Doa itu menjadi penguat langkahnya untuk masa depan, karena ia tahu perjalanan baru saja dimulai.